Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali dengan saya dengan Kang Ivan di channel Kang Ivan. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Di video kita kali ini saya akan update mengenai proses pembangunan yang yang teman-teman ketahui. Proses pembangunan rumah kita yang pertama di perumahan Termang dan Pumai di video yang lalu ya, yang sebelumnya itu sudah 99% alhamdulillah. Di situ tinggal pembersihan atau tinggal menunggu proses akad. Kebetulan kemarin tanggal 28 Agustus musim lalu kita sudah melakukan akad teman-teman. Alhamdulillah ya, mohon maaf sekali pada saat proses akad kita tidak bisa merekam karena data-datanya itu sangat privasi sekali dan kita juga tidak mendapatkan izin untuk merekam videonya ya. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin nanti saya akan menjelaskan persyaratan apa aja yang harus disiapkan saat kita akan melakukan proses akad. Dan di sini video ini kali ini saya akan menjelaskan dari awal saya pemesanan rumah di perumahan Taman Ramadan Permai 8. Yang pertama itu yang saya lakukan itu teman-teman, setelah kita bayar booking fee 2 juta, nah pihak developer meminta data diri kita, terutama KTP dan PWP, itu dibuatkan surat pemesanan rumah. Nah dari situ data kita dicek BI checkingnya ke bank atau ke bank tidak. Kebetulan alhamdulillah BI checking saya bagus, jadi prosesnya dipermudah. Dan kemudian karena surat perintah dari developer ke kontraktor untuk pembangunan rumahnya sudah jadi saya diminta untuk bayar 4 juta rupiah, itu DP keduanya. Dan sisa DP-nya itu bisa dicicil atau bisa dilunasi pada saat akan melaksanakan akad. Itu menurut teman-teman. Nah itu yang membuat saya mengapa mengambil atau membeli rumah di Taman Ramadan Permai, karena DP itu bisa dicicil. Salah satunya sangat meringankan sekali. Dan saat itu baik lagi teman-teman ya, setelah bayar fee 2 juta, bayar DP keduanya 4 juta rupiah, proses pembangunannya. Nah terus berjalan sambil melengkapi data-data diri saya seperti keterangan bekerja, KTP, KK, surat pernyataan dari perusahaan atau dari tempat kerja, dan rekening koran, slip gaji, dan macam-macam teman-teman. Nah setelah dari situ kita tunggu beberapa hari atau beberapa minggu sambil ya kita kontrol pembangunan rumahnya sudah berapa persen dari awal benar-benar tanah kosong sampai jadi rumah yang benar-benar sudah ada rumahnya atau sudah ada bangunannya seperti itu teman-teman. Nah setelah sudah mencapai 98%, itu akan turun surat dari bank atau ACC dari bank atau persetujuan dari bank. Nah di situ dijelaskan ada beberapa poin-poinnya. Setelah ACC itu akan dilaksanakan akad yang ditentukan oleh bank. Itu biasanya dapat suratnya ada perincian, misalkan ada rumahnya berapa, keuntungan dari bank ini berapa untuk banknya, terus cicilan kitanya berapa bulannya, berapa tahunnya kita ngambilnya atau di ACC-nya. Kebetulan saya sendiri ini di 15 tahun, maaf teman-teman, 15 tahun dan dengan cicilan 1.300.000. Nah setelah itu kita dapat surat sesi dari bank, kita harus menyiapkan persyaratannya. Salah satunya apa? DP. Sisa DP-nya itu memang kalau benar harus dilunasi dulu teman-teman. Nah karena saya masih ada sisa DP-nya, saya lunasi dulu sisa DP-nya itu sebesar jadi 13 juta teman-teman. Dan kemudian ada persyaratan yang harus kita siapkan pada saat akad itu: KTP asli dari bawah, buku nikah, kartu keluarga, materai. Jangan lupa teman-teman, materai itu biasanya 50 lembar, materai 10.000 itu 50 lembar. Dan kemudian ada biaya administrasi itu sebesar 3.314.000 yang kemarin saya bayarkan ya untuk biaya akad, karena saya akad tanggal 28 Agustus. Dan kemudian bawa ballpoint warna hitam sama yang misalkan yang DP-nya belum lunas harus dilunasi dulu. Dan sebenarnya biaya akad ini bisa langsung ditransfer atau pada saat kita ke bank melakukan akad itu bisa langsung bayar di tempat. Suami istri itu wajib hadir. Kebetulan alhamdulillah proses akad rumah kita itu lancar. Mohon maaf tidak ada videonya pada saat proses akad karena memang privasi sekali teman-teman ya. Makanya kita hari ini dijadwalkan untuk serah terima kunci. Dan serah terima kunci dari teknisi ke saya. Insya Allah hari ini kita akan serah terima kunci di kantor teknisi ya teman-teman. Mungkin itu beberapa tahapan yang saya lakukan pada saat pemesanan rumah di Taman Ramadan Permai. Ikutin terus video kali ini. Kita akan ke kantor teknisi dan kita serah terima kunci, kemudian kita akan ke lokasi melihat rumah yang sudah jadi.
rumah impian pertama kita di Taman Gambar Permai 8 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di lokasi ya. Bye. Oke teman-teman, alhamdulillah udah sampai di lokasi kantor teknisi TDP 8 untuk penyerahan saat terima kunci. Oke, bagaimana kelanjutannya? Tonton terus videonya ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kuncinya sudah sama saya, kunci rumahnya. Dan di sini kita mendapatkan apa ya? Boleh disebutin sama saya, di sini kita mendapatkan namanya itu kuncinya 8 buah dan lampu 6 buah, kerannya air 3 buah dan ember 1 buah teman-teman. Yang kita dapat setelah sah terima kunci ini, dan dapat juga surat komplainan teman-teman. Surat komplainan nanti ini surat ini dia akan berlaku selama 100 hari ya teman-teman. 100 hari setelah akad. Untuk apa sih komplainan ini? Surat komplainan ini jika dalam 100 hari itu rumah teman-teman misalkan sudah tersampai itu ada keretakan atau kebocoran, nah nanti itu bisa diajukan dengan surat ini. Cuman bisa diajukannya hanya 1 kali pengajuannya teman-teman. Jadi ketika ada mau kita komplain, kita kumpulin dulu aja, jadi nanti dia sekalian, jangan satu-satu, nanti kita yang rugi teman-teman gitu. Oke teman-teman, kita langsung ke lokasi ya, kita ke rumahnya, kita sampai sambil naruh barang-barang ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di lokasi di rumah kita yang tadi habis serah terima kunci. Ini kunci teman-teman. Sekarang kita akan dalam, kita akan masuk ke dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, udah kita semua tadi kondisi bangunan, ada beberapa yang harus kita lakukan perbaikan atau kita komplain ke teknisi. Salah satunya tadi ada anak kunci yang tidak berfungsi dengan baik, toiletnya tidak sesuai harapan, dan iya itu aja, kuncinya sama yang ini teman-teman, yang tidak ini tadi bisa udah tolong dirapikan lagi gini kalau ini. Terus paling sama kebersihannya mungkin nanti kita bisa langsung bersih sendiri ini teman-teman, menurut saya, karena ini kondisi benar-benar real setelah kita penerimaan kunci ya teman-teman. Jadi kebersihannya memang kayaknya sih nggak begitu maksimal, jadi nanti kita tuh maksimalin. Nah, rencana saya teman-teman, setelah menerima kunci kita cek kondisinya. Salah satunya yang harus diperhatikan juga nih buat teman-teman, jika sudah setelah terima kunci, kondisi sepitingnya berfungsi atau enggak. Biasa kalau saya pribadi, saya akan kalau saya pribadi sih ini akan saya renovasi lagi, terutama di sepiting. Splittingnya sama seluruhnya, karena splittingnya ini standar itu dia hanya 1 meter teman-teman. Jadi karena kita mau tinggal di sini, insya Allah selamanya tinggal di sini, otomatis kita harus mempersiapkan itu dengan matang ya. Salah satunya dengan membongkar atau merenovasi agar lebih luas lagi. Rencananya itu akan saya bikin jadi 2 meter kali 2 meter teman-teman. Dan kemudian karena di sini kita tidak mendapatkan pompa air, awal sih memang di awal marketing bilang mendapatkan pompa air, karena itu salah satu itunya ya, keunggulan. Ternyata kan pas sudah akad itu kita diganti dengan cashback ya teman-teman, cashback sebesar 250.000.
untuk mengganti atau mengganti pompa air. Jadi tidak, pompa airnya tidak dapat, tapi mendapat cashback 250.000. Nah, oke, jadi saran saya, sebelum kita menempati, kita beresin dulu. Yang utama yaitu adalah splittingnya diperluas atau direnovasi, kemudian instalasi pompa airnya kita siapkan, dan untuk dapurnya sendiri itu kembali ke teman-teman. Jika teman-teman mempunyai budget yang lebih atau sudah mempersiapkan untuk pembangunan dapurnya, bisa langsung pembangunan dapur. Tapi kalau untuk saya pribadi memang belum ada budgetnya sih teman-teman, jadi kita bertahap aja. Mungkin rumah ini akan bisa langsung saya tempati teman-teman mungkin setelah renovasi septic dan pemasangan instalasi pompa air terlebih dahulu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin memiliki rumah, semoga dipermudah dan selalu dilancarkan apa-apa yang menjadi hajat teman-teman. Dan terima kasih teman-teman sudah mendoakan, dan sampai saat ini proses rumah pertama saya dan keluarga lancar, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman doanya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dikoreksi. Bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman, karena itu berharga untuk perkembangan channel saya. Mohon maaf ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Tunggu saya nanti di video-video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.